Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam channel Pendaki Tua Production. Oke, kali ini saya kedatangan narasumber beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kan cowok-cowok ya. Nah, sekarang narasumber yang malam hari ini kita kedatangan perempuan. Namanya bisa diperkenalkan? Halo, namaku Devi. Biasa aja, gak usah namaku, ini biasa aja, Ya, biasa. santai ya. Ya, santai. Nama apa Mas? Asli ya? Nama asli sih. Nama asli Devi. Tapi nama panggilannya Nama Devi. panggilan Mia. Oh iya. Jadi Mbak Devi atau Mbak Mia ini juga seorang mapala ya. Nah, mapala, mahasiswa pencinta alam. Dulunya, sekarang udah lulus, udah bekerja. Sekarang menjadi pendaki tua juga. Oke, kita panggil Mbak Mia aja ya. Mbak Mia, lebih akrab. Mbak Mia. Mbak Mia eh, mulai bergelut di bidang pendakian itu tahun berapa kira-kira? Eh, Pertama kali ndaki itu tahun 2016 Mas. 2016. Jadi sebelumnya itu kan itu pas awal-awal kuliah. Mm-hmm. 2016 itu masih semester 1 lah. Oh, berarti masuk kuliah semester 1. Mm-mm. Maksudnya 2016. 2016. Angkatan 2016. Aku lali ya. Angkatannya kan 2015. Oh, 15. Cuman kan di April 2016 kan masih semester 1. Oh iya sih. Nah, Iya, itu iya. pertama kali perdana pendakian. Kalau sebelumnya SMA itu pengen sebenarnya. Kan udah sering dengar apa ya pendakian-pendakian lah, Mas. Pengen cuman sama orang tua ini susah. Oh, no. Buat izinnya itu susah banget. Kenapa kok bisa susah itu? Eh Mungkin satu gara-gara cewek, Terus? anak satu-satunya. Mungkin loh, Mas. Gara-gara itu. Cuman kalau kegiatan di luar kecuali kegiatan sekolah yang nginep-nginep itu memang nggak boleh. Cuman nggak ada jam malam sebenarnya. Berarti kayak persami itu nggak boleh? Kalau di kegiatan sekolah boleh. Oh, kegiatan sekolah boleh. Tapi kalau di luar kegiatan sekolah itu nggak boleh. Meskipun nggak ada jam malam, maksudnya jam malam yang sampai biasanya kan rumahku termasuk desa ya Mas. Masa di desa di Bojonegoro kan. Bojonegoro, orang Nah, Bojonegoro lur. apa namanya kebanyakan kan orang-orang naik sana itu jam 9 udah disuruh pulang apa kan kebanyakan apalagi kan desa. Nah, cuman kalau aku waktu SMA itu jam 10, jam 11 itu masih boleh. Baru pulang gitu. Tapi nginep nggak boleh. Lebih baik pulang malam daripada nginep. Nah, itu nggak boleh nginep. Nah, waktu kuliah kok tepat di situ ada Mapala. Akhirnya ikut Mapala April 2016 pertama kali daki itu. Itu 2015 ya masuknya ya? Masukku 2015. 15 itu sudah itu di kampusnya udah ada pramuka enggak? Masih ada pramuka? Oh, belum ada. Oh, belum ada pramuka. Berarti belum cuma ada pramuka. yang untuk UKM yang untuk berkegiatan alam bebas cuma Mapala saja. Cuma Mapala. Oh, iya iya. Pomone ya Mbak Mia ini ya. Suruh milih pramuka atau Mapala? Mapala. Mapala, siap. Oke, anak Mapala. Oh, kenapa? Karena aku ikut pramuka itu, Mas. Cuman SD aja. Duh, SMP SMA? SMP SMA itu kebetulan waktu di tahunku di angkatanku itu nggak ada wajib pramuka. Oh, gitu. Kebetulan nggak ada wajib pramuka. Malah pramuka. nggak ada wajib pramuka? Nggak ada. Cuman angkatan di atasku waktu SMA, angkatan di atasku itu wajib pramuka. Pas angkatanku nggak diwajibin. Oh, jadi bebas apa namanya? Bebas milih. Nah, di situ ada Sispala sebenarnya. Oh, di Bojonegoro itu ada Sispala juga? Ada. Oh, tak kira main Surabaya toh. Ada Mas, sampai sekarang ya ada. Oh, iya. Cuman aku nggak ikut. Oh, lah kenapa? Alasannya kenapa ini? Kayak awalnya tuh nggak tertarik sebenarnya. Di Sispala itu nggak tertarik. Terus kebetulan waktu SMA itu Mas, sekolahku tuh sampai sore terus.
Les berarti ya. Udah capek kan, les. Les. Apa namanya, pergaulan waktu SMA katanya kan kalau Bebas. SMA kita kan kalau SMA kita kan kayaknya dibilangnya masa-masa SMA masa paling indah. Oh iya iya. Bagiku masa SMA nggak ada cerita sama sekali. Nggak indah plus, Nggak karena indah indah. plus. Nggak ada indahnya malahan. Iya. Soalnya apa, waktu SMP itu kan aku kenal lingkungan teman-teman SMP itu kan banyak. Hampir semua kelas itu kan kenal, ada rollingan juga. Iya. Nah pas waktu SMA aku nggak ada rollingan. Oh. Di SMA itu kan aku ada 2 kali tes. Yang nggak tahu padahal aku nggak pinter-pinter banget ya mas. Kok masuk kelas unggulan? Aku nggak tahu padahal ada tes 2 kali. Masuk kelas unggulan, sekolahnya harus sampai sore. Ngeri kan kelas unggulan. 3 tahun nggak ada rollingan. Jadi temen gue tuh cuma itu aja. Jadi pergaulanku kurang luas lah di situ. Balik waktu kuliah baru pergaulannya lebih luas. Pas tepat masuk Mapala itu. Lebih bebas. Pergaulan bebas itu. Tapi enggak yang negatif. Pergaulan bebas di sini meskipun jauh dengan orang tua tetapi tetap menjaga etika. Ya, betul. Alhamdulillahnya diizinin, Mas. Diizinin waktu pendaftaran. Ikut Mapala kan diizinin. Ya, terus tiap kegiatan Mapala pun diizinin. Jadi mungkin lebih enaknya itu sih. Oh iya. Pas waktu kuliah itu. Jadi itu nggak cuma apa ya berkegiatan aja. Jadi ikut organisasi di waktu kuliah itu, contohnya ikut Mapala itu juga membangun relasi juga ya Mbak ya. Betul. Membangun relasi terus jadi kalau channel biasanya kan channel kekuatan orang dalam itu bisa dari melalui Mapala itu. Biasanya gitu. Akhirnya kenal banyak orang kan Mas waktu masuk Mapala itu. Jadi berbagai macam suku dan budaya. Semua umur. Dari umur tahun 9 saat angkatan pertama kan 9 berapa? 90 ya? 87 sampai sekarang itu masih itu semua masih rapat semua ya. Iya. Kalau Mapala itu ya. Oke. Berarti awal mendaki itu tahun 2016. Tahun 2016. Itu di gunung mana? Di Argopuro. Langsung Argopuro. Ngeri. Berapa hari itu? Totalnya 5 hari lah sama perjalanan. Iya. Oh. Itu kan baru nggak cuman Mapala aja itu Mas. Waktu pendakian itu. 16 orang kalau nggak salah. Argopuro 16 orang. 16 orang, 2 dosen. 2 dosen. Satu itu siapa? 2 dosen Pak Ucup. Pak Ucup sampai Pak Ucup Fitri ya. Terus ada saudaranya Pak Ucup. Satu. Terus yang lainnya itu sahabat Mapala lah. Mapala dengan sahabat Mapala. Mapala sama sahabat Mapala, terus yang lainnya Mapala itu sendiri. Oke, di Argopuro itu berapa hari? 5 hari. 5 hari totalnya, sama perjalanan. Dari Bremi atau Badaran? Dari Badaran ke Bremi. Atau kebalik ya Mas? Yang dari kan situ Bondo dulu itu loh. Dia. Apa? Badaran ya? Badaran ke Bremi. Oke. Berarti tahun 2016 langsung gas ke Argopuro. Biasanya kan kalau awal-awal mendaki itu kan yang kecil sendiri dulu, yang dari level terendah dulu itu nggak sampai 3.000 lah kita mendaki. Nah, orang-orang awam tuh biasanya mendakinya nggak sampai 3.000, biasanya di 1.600, 2.000, 2.400 biasanya gitu. Biasanya untuk latihan dulu, habis terus baru gas ke di atas 3.000. Ini langsung di atas 3.000 ya. Itu sebenarnya kan ada pendakian bersama Mas. Maksudnya waktu kenal Medan kalau nggak salah ya, sebelumnya ke Argopuro itu. Cuman itu barengan, jadi kenal Medannya itu 2. Kalau di Mapala kan ada divisi ya. Ada divisi. Nah, pas itu aku ikut kenal Medan yang bukan yang ke gunung, ke goa. Caving, kenal Medanku. Jadi aku nggak bisa ikut buat kenal Medan di gunung pas itu di Penanggungan. Jadi nggak bisa ikut. Dulu divisinya Caving awalnya. Tapi minatnya di mendaki gunung. Minatnya nggak karu-karuan.
Jadi beberapa Saya enak ya pokok. eh biasanya beberapa rekan-rekan itu rekan Mapala ya khususnya ya. Itu kalau eh, dia ngambil divisi apa itu pasti tetap larinya ke gunung. Itu biasanya. Nah, kalau saya contohnya Iya, kan dulu kan betul sih. konservasi gitu. Heeh. Tapi seneng daki gitu. Tetap seneng daki. Kayak masuk ke hobi gak sih, Mas? Ya, masuk ke Masuk ke hobi. hobi. Hobi mendaki. Iya. Oke, berarti langsung gas Argopuro di ketinggian semua puncak berarti dua puncak Itu di kan itu 3 semua. puncak ya, Mas? 3 puncak, tapi aku cuman 2 puncak. Karena Oh, 3 puncak. Oh iya 3 puncak ya. pas waktu terakhir, jadi yang ketinggalan itu Rengganis. Kita nggak ke Rengganis. Soalnya posisinya pas waktu mau ke Rengganis, ada salah satu temen pendakian itu Hah? kakinya kesleo, udah nggak bisa jalan. Oh, Jadi udah memutuskan nggak ke Rengganis, kita turun. Soalnya bener-bener nggak bisa jalan, jadi gantian gendong gitu, hmm, pas itu. cewek ya. Cewek. Oh iya iya. Oke. Terus jadi di masyarakat ya masyarakat di kalangan pendaki itu ada yang bilang bahwa cewek atau perempuan itu tuh biasanya banyak yang ya banyak nggak semua orang tapi banyak yang mengatakan kalau mendaki bersama wanita bersama perempuan itu merepotkan. Apakah benar seperti itu? Nggak semua lah, Mas. Maksudnya merepotkan itu gini, banyak ngeluhnya. Kayaknya nggak semua deh. Nggak semua. Nggak semua. Ya, ini Lah, Mbak Mia ini termasuk yang seperti itu Bang nggak? kayaknya nggak. Karena nggak Pede-pede ya. anu Nggak apa sih? Mandiri ya mandiri. mandiri. Berarti bawaan sama packing Eh, standar semua. nggak sih, tetap 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 ada. masih beratan yang cowok-cowok. Karena kan kita kan bagi beban juga kan, Mas. Mm-mm. Biasanya kalau yang cewek itu kan, kalau aku biasanya itu lebih bawa bawa peralatan pribadi kan pasti Mm-mm. dibawa sendiri. Paling kalau logistiknya itu bawa logistik yang kayak snack-snack aja sih. Kalau snack kan nggak terlalu berat itu. Paling air tetap bawa, Ada cuman bawa no. nggak sampai yang 2 atau 3 Mm-mm. nggak. Tapi tetap pakai carrier kan? Eh nggak semuanya pakai carrier juga. Biasanya kita pakai apa kayak pakai daypack itu loh, Mas. Mm-mm. Itu kan udah muat banyak juga kan. Oh iya. Tergantung lamanya kita ini sih, lama pendakiannya. Kalau di Argopuro kemarin Pakai sama carrier itu pakai carrier semua ya. 60 liter 60 standar berarti. Oke. itu pakai 6. Jadi rata berarti pakai carrier semua ya berarti ya. Ada berapa ya? Ada 2 atau 3 itu pakai daypack. Cuman Oh, kayak kita ganti-gantian itu. oh untuk gantian. Untuk Oke, wajar gantian. berarti. Ya, benar. Mm-mm. Berarti kita di sini menampik isu bahwa kalau mendaki bersama wanita itu tidak semuanya wanita itu merepotkan berarti ya. Iya, Benar. Tidak semua wanita itu merepotkan. Jadi eh, para pendaki jangan selalu berpikir kalau mendaki bersama wanita itu merepotkan. Bahkan eh, apa itu sampai berpikir kalau wah kok nih mendaki bersama perempuan aku sok kesel, aku sok anu." Jangan mm-mm. berpikir seperti itu. Eh, eh, Mendaki bersama perempuan tuh ada enaknya juga ya berarti ya. Ada enaknya lah, Mas. Kadang kadang dimasakin juga. Ya, Kadang masak. dimasakin. Jadi Kalau yang masak siapa berarti biasanya? kalau biasanya sih sering masak sih, Mas. Nah, ini ya kan. Sering masak sih, maksudnya Berarti kalau yang masak nanti yang perempuan gitu kan. biasanya kan kalau yang lainnya itu paling bantu-bantu buat kupas-kupas apa. Nah, Kalau aku pas waktu daki ya, Mas, biasanya sih aku yang masak. Terus oh untuk iya yang iya. ngupas-ngupas ya bareng lah. Biasanya udah disiapin semua, kalau tinggal goreng-goreng kan bisa gantian Mm-mm. gitu. Jadi nggak melulu nanti ini cewek ikut daki nyusahin, ngerepotin di sana nggak mau ngapa-ngapain, masak cowok, nggak semuanya seperti itu Enggak kalau semuanya. menurutku. Meskipun tapi ya ada lah, tapi kan Mm-mm. nggak semua cewek kayak gitu. Ya, dan untuk cewek-cewek nih ya, Mbak.
Heeh. Ya untuk cewek-cewek, pendaki yang cewek nih. Eh tipsnya dari sampean, ya Mm-mm. tipsnya dari sampean ben gak di ben gak dianggap remeh sampai laki-laki, mendaki laki-laki gimana? Mm-mm. Kalau aku sih gini sih Mas, apa pas waktu misalkan kita satu tim pendakian itu kan kita biasanya saling melengkapi. Mm-mm. Maksudnya nggak semua orang kuat di fisik, nggak semua orang bisa masak, nggak semua orang bisa ini itu kayak gitu kan. Kalau Mm-mm. misalkan yang cewek-cewek nih, selama fisiknya memang kurang, Nah, maksudnya dalam bawa barang itu bisanya cuman bawa peralatan pribadi aja atau logistik pribadi, eh ya sebisa mungkin kalau jalan jangan merepotkan. Maksudnya kita kan sebenarnya kalau daki mental itu kan harus kuat ya Mas. iya benar. Itulah menurutku ya. Selain kalau kita cuman punya fisik kuat, mentalnya nggak kuat itu bisa aja Sama nggak sampai. bisa aja sampai benar. Apalagi kalau misalkan aduh kena hujan, kena apa gitu Mm-mm. kan. Itu Takut wes duluan gitu. itu biasanya wes nek ati gue ngelendeh sih lah. Iya. Terus kalah wis gak diterusno. Nah, pentingnya itu kan mental. Misalkan kita pun fisiknya nggak terlalu kuat, tapi kan kita bisa pas waktu di jalan kan rest dulu, Nah. jalan pelan-pelan kayak gitu. Sebenarnya aku tuh nggak bisa, bukan yang kuat fisik juga loh mas. Maksudnya Oh, malah gitu. sampai bisa pendaki itu bisa lari, bisa apa itu nggak bisa. Misalkan waktu nanjak nih, aku tuh nggak bisa yang cepet gitu loh. Jadi aku harus pelan-pelan. Tapi langsam. Tapi Tapi maksudnya pelan-pelan tuh nggak berhenti. nggak berhenti. Oh ya Iya, benar. itu aku harus kayak gitu. Tapi like, misalkan aku pakai langkah sing panjang, Panjang aku terus. nggak bisa. Oh. Jadi kayak misalkan yang daki yang cowok yang lain Nah, itu kan biasanya langkahnya kan lebih panjang. Udah rest duluan di atas, nungguin aku lah. Aku jalannya itu lambat tapi konstan terus, nah jalan itu terus. tips Heeh. itu. Terus kalau pas waktu jalan aku tuh pakai ini loh Mas, apa? Tekan, tekan gopo, gopo tekan gitu. Trekking pool. Trekking pool. Enggak, apa ngatur nafasnya itu loh. Oh ya benar. Jadi kalau misalkan kaki satu ambil nafas, kaki satunya ngelangkah, buang nafas. Aku tak buat kayak gitu. Oh gitu ya. Itu lah aku pribadi. Awal-awalnya juga nggak gitu. Jadi kok gampang ngos-ngosan nyoba kayak gini. Terus jalan konstan. Kayaknya nggak bisa deh Mas Yandaki cuman sekali terus kita tahu caranya Iya iya biar nggak bisa. kita itu nggak bisa. Harus berkali-kali. Maksudnya eh learning learning by apa? Pengalaman. Pengalaman. Iya, belajar Belajar dari dari pengalaman. pengalaman. Benar. Betul. Tuh. Terus misalkan kayak tadi kita fisik nggak kuat, ya kita kuatin mental. Terus pas waktu sampai di camp, Hmm. kalau kita nggak bisa diriin tenda, nggak bisa bantu diriin tenda, ya udah kita punya inisiatif lah, buka kompor, buka nesting buat Oh iya. anget-anget kayak gitu. Jadi kayak saling melengkapi. Biar kita itu cewek nggak dianggap aduh, cuman liatin-liatin aja. Oh gitu. Kayak mandori maksud yo, Iya teh iya mandori kan iya 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 sawangane kan ya iya Mas. iya iya. Iya. Jadi like, misalkan kita nggak bisa kuat di satu hal ya di hal yang lain kita bisa tonjolkan, Hmm. saling melengkapi. Itu like, menurutku sih. Biar nggak dianggap remeh juga. Cewek sering loh dianggap remeh Nah itu. kalau ke pendakian tuh. Nah, saya juga itu Mbak. Jadi eh sempat saya tuh dulu ya awal-awal daki waktu SMA itu di kan Mm-mm. pendakian pertama saya di SMA kan di Lawu. Jadi biasalah anak-anak cewek SMA kan ya, ya dulu itu bisa dikatakan manja lah. Mm-mm. Jadi ya itu eh, daki apa trek trek nanjak dikit dia langsung capek. Oh capek aku gini wis kadung kadung apa jenis me, melang Panas sih. panas moro-moro ono sing nyeklekno matahkan semangat gitu kan terus matahkan semangat aku capek istirahat sih wah kadung panas gue njaluk istirahat Oh, kan ya apa gak bikin. enak gitu loh maksudnya gitu Uh-uh. saya sempat berpikir seperti itu wah ngerepoti gitu berarti aku ngomong wedok gitu Mm-mm. terus lama-kelamaan waktu saya masuk Mapala mendaki sama beberapa pendaki perempuan ya nggak semuanya seperti itu Mm-mm. memangnya jadi
ada yang fisiknya kuat, terus malah pernah saya tuh mendaki sama seseorang Mm-mm. perempuan, saya kalah fisik sama dia. Saya malah kalah di fisik saya. Jadi dia itu malah jalan terus saya yang capek itu saya tambahan. Mm-mm. Bukan si ceweknya. Malah saya gitu dulu pernah gitu. Waktu itu di Semeru. Saya kalah fisik itu. Saya kalah fisik. Jadi ya itu. Jadi tidak semuanya perempuan itu Lemah. merepotkan, lemah. Jadi dan itu tadi tipsnya buat teman-teman pendaki cewek yang mau mendaki dengan laki-laki dengan cowok-cowok itu ya pertama kekuatan mental ya, kekuatan mental, terus fisik Mental. juga harus disiapkan. Minimal kalau fisik tuh gimana Mbak latihannya? Kalau fisik itu dulu sering ini sih Mas, apa kayak dibilang jogging, ya jogging, cuman nggak yang tiap hari juga sih dulu itu. Cuman masih sering. Sering jogging gitu ya. Kadang apa sih yang kayak muterin Lapangan. lapangan aja. Terus lari naik turun tangga. Apa di sini? Ya Apa sih gue. itu lah? Lari aku jenenge Mas. Terus kayak lari apa zigzag ya? Kayak zigzag. Lari zigzag iku jenenge ya Oh, kuwi lah karo aku ya. kayak dulu sering. Oh iya. Sering kayak gitu. Kayaknya itu pengaruh juga sih. Ya, kalau yang menurut saya baca ya, memang untuk latihan fisik itu untuk porsi cewek sama cowok memang beda. Jadi tapi untuk latihan fisiknya hampir sama. Jadi untuk melatih endurance biasanya kan, endurance, melatih apa itu? Selain endurance itu melatih apa namanya kekuatan ini otot kaki, dengkul, terus otot sini, apa bahu itu juga harus dilatih juga. Jadi hampir sama untuk pelatihannya, cuma untuk porsinya berbeda. Jadi pomone yang laki-laki pomo jogging muter lapangan itu yang laki-laki 10 kali, nah yang cewek cuma 5 kali atau 8 kali seperti itu. Jadi nggak disamakan. Kalau mau sama ya nggak apa-apa kalau kuat. Kalau nggak kuat ya itu tadi diturunkan porsinya dari yang cowok. Itu berarti pertama mental, fisik tadi ya dari bahas. Terus apa mana? Mental, fisik ya tadi sih saling melengkapi. Mencoba untuk tidak merepotkan orang lain. Mengatur apa itu namanya? Mengatur nafas. Mengatur nafas saat di trek panjang dan trek naik ya, misalnya gitu. Soalnya kan kalau pas waktu naik sama treknya apa sih? Datar itu kan beda ya Mas. Kalau datar kan kalau emang kita buru waktu ya dibuat jalan cepat aja. Biasanya kan gitu. Kalau soalnya kita kan biasanya kalau udah di gunung tuh kadang suka istirahat, kadang suka lupa waktu kan. Terlalu lama. Padahal sebenarnya kalau terlalu lama istirahat itu bikin gampang capek juga. Oh, iya. Menurutku kalau aku pribadi misalkan udah naik terus bentar-bentar istirahat lama. Itu akhirnya kan otot yang awalnya udah panas nih. Langsung meregang. Kedinginan malah. Wah, balik lagi harus ngulangin lagi. Iya. Jadi mending jalannya pelan tapi konstan. Itu kalau menurutku. Nah itu tadi jalan pelan tapi konstan dan tidak merepotkan, saling melengkapi. Ya. Jadi kita juga tidak menutup kemungkinan kalau si cowok ya pendaki cowok itu juga fisik dan mentalnya lemah loh ya. Jadi tidak semua cowok itu kuat. Jadi cowok pun juga ada yang lemah. Jadi mentalnya apa itu saat mendaki itu apa itu namanya terganggu, maksudnya terganggu itu ini gampang putus asa itu pun ada loh. Ada laki-laki itu ada loh cowok itu dia seneng daki memang, tapi ketika kena tanjakan yang tinggi gitu ya seret langsung mental down. Mancu kok durek biasanya kan gitu, wis mau males kan, wis biasanya roh langkah mandat duk napas suwe mari mana jadi liane iki
ngenteni iki melok kesel gitu. Pernah kok Mas kayak gitu. Aku ndaki sama cowok yang kayak gitu. Oh, pernah juga? Pernah. Merepotkan malahan si cowoknya. Jadi di hatiku mangkel Mas. Ya itu. Mangkel banget. Kayak aduh kapan sampai kayak gini. Sebenarnya kalau kita pendakian kan emang egonya kita kan bener-bener dimainkan ya Mas di situ. Benar. Ego itu dimainkan. Ego, emosi. Cuman ya kita pinter-pinter bawa diri aja sih. Cuman kalau ada orang yang cek kebajute ya emosi kan. Nek Iya, ati iya. gue emosi paling cuma jancuk paling ngempet lah. Iku lanang, Cuk. Kuat kok. Ngono. Biasanya kan ngono. Lanang kok. Ya, ngono. Itu turun yang harusnya 6 jam 8 jam sampai harusnya itu pokok kalau sesuai waktu kita turun ya Mas itu kan turun pas waktu turun juga naik itu kayak gitu cuman turun itu juga sama Turun pun juga sama. itu harusnya sampai situ kita sore ternyata aku sampai situ jam 8 malam atau setengah 9 malam itu sampai itu terus sampai malam jadi kayak udah ego itu kan udah ini kan aku pengen duluin terus pengen ini tapi ya balik lagi Yang namanya tim. namanya tim meskipun yang hati mangkel pasti ono lah kayak gitu nggak munafik lah mas aku iya benar-benar jadi benar-benar kalau mendaki tuh jadi mendaki gunung itu adalah momen dimana setiap pendaki tuh mengetahui sifat aslinya teman-temannya. Nah, bener enggak? Betul. Nah, itu. Jadi momennya gak neng dhuwur gunung ya, di lingkungan biasa seperti ini itu karakter bisa dimainkan di sini. Di sini tuh. Karakter bisa dimainkan, bisa lebih kuat, bisa manja, bisa. Tapi ketika di gunung, sifat aslinya pendaki itu akan terlihat. Nah, dimana yang egois, mana yang apa itu gampang marah-marah, emosi, terus sing anek-anek sing suka menolong. Tapi ini mas, aku tuh pernah daki sama orang yang ngebuat aku pas itu ke Lawu sih. Oh iya. Yang ngebuat aku 2 kali aku. Yang ngebuat aku kayak aku nggak mau daki lagi sama orang ini. Aku nggak munafik lah mas. Maksudnya aku tuh cewek ya. Aku cewek. Secara fisik aku juga kuat-kuat amat. Secara mental ya segini lah gitu loh. Cuman kalau misalkan aku pendakian ada orang ini lagi, aku nggak mau. Kenapa itu? Gini, secara fisik juga kurang sebenarnya ya. Sebenarnya fisik itu kurang, bawa perlengkapannya sendiri juga nggak dibawa, maksudnya dibawakan orang lain. Terus sampai sana pun nggak mau bantuin gitu loh mas, nggak mau bantuin. Oh ya cuman kupas-kupas atau apa kan dibantuin kan bikin tenda nggak, makanya aku mending daripada aku kan soalnya iki mas cepet nesu asli gampang ngambek sebenarnya emosian tapi gampang memendam gitu emosian tapi memendam gampang lupa sebenarnya maksudnya gampang udahlah cuman kalau dikon balik di mana aku nggak gelem mas daripada aku loro hati daripada aku loro hati iki secara fisikku juga nggak kuat-kuat banget kan Duh, aku yuk gelem barangku digawakno gitu loh mas maksudku aku yuk gelem gak lapo-lapo tapi kan ya ojo kayak gue udah lah malah merepotkan orang lain itu nggak mau aku. Oh gitu ya. Jadi aku juga pernah loh. Jadi naik Lawu sama teman-temanku SMA itu udah kuliah waktu itu udah kuliah udah jadi mapala juga. Di teman-teman SMA dulu ngontek ndaki ning Lawu ini apa ngancani arah anak-anak pramuka tuh ndaki sekalian iki apa jenis di edukasi pendakian oke ya gitu kan pulang saya ke kampung ketemu sampai sarana pramuka ada edukasi enggak ndaki nang ndi ke Lawu mas oh ke Lawu yang namanya edukasi kan ya namanya edukasi ya
edukasi pendakian. Ya. Ya apa sih pendakian itu? Apa sih step-stepnya? Apa sih yang digawa? Tak jelaskan semuanya. Nah, di situ saya menjelaskan kalau mau mendaki pakai carrier standar 60 liter. Packing standar. Apa isi packingnya? Ini. Ya, wis ya. Bahkan saya juga menjelaskan kalau packingnya itu harus bawa beras. Di dalam beras itu ada apa? Ada telur, ada apa. Gitu. Nanti di packing per hari. Per hari itu ada packingannya lagi. Pagi, siang, sore. Itu ada gitu edukasi seperti itu. Pada waktu hari H, mereka belum tahu yang namanya lawu itu seperti apa. Ya kan? Mereka belum tahu kok di atas itu ada warung, ya kan? Start pendakian mereka bawa carrier semua. Jadi seperti diklat itu loh. Kayak diklat tuh kayak carrier swidak literan kabeh. Ada berapa orang ya? 12 orang itu dari pramuka. Terus dari kami seniornya itu ada 4 orang. Saya juga pakai carrier standar, tapi isinya ya isi packing standar, cuma nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak beratnya itu nggak terlalu banyak. Paling ya untuk nasi pun ada nasi, cuma nggak terlalu banyak. Yang tak banyaknya cuma mie atau apa. Terus apalagi dulu itu masih sudah pernah diberitahu sama senior di Mapala itu bikin havermut. Havermut itu seperti seperti apa ya jenis ting kayak ting tapi nggak keras kayak ting rasanya kayak ting cuma nggak keras kayak seperti ting jadi itu havermut dari selai kacang terus oats terus madu itu dicampur dari satu habis ditetel gini dimasukkan ke kulkas terus jadi keras nah itu cuma sanggup itu toh naik daki ke lawu kita pesat mereka ada pos pertama itu dulu belum ada pos pertama itu belum ada warung jadi per pos itu belum ada warung. Via mana ini mas? Via Cemorosewu. Oh Cemorosewu. Itu waktu itu belum ada warung memang. Sekarang kan udah ada semua per pos ada semua. Dulu belum ada. Yang udah ada warungnya itu cuma di pos Sendang Derajat sama Mbok Yem. Nah, pos Sendang Derajat itu kan ada warungnya. Cuma waktu itu tutup. Oh minggu aja biasanya buka ya mas? Sabtu Minggu biasanya. Oh Sabtu. Nah tapi waktu itu tutup, memang tutup, nggak tahu penjualnya turun gunung atau apa nggak tahu. Yang penting situ tutup warungnya. Jadi nggak ada yang transaksi jual beli. Yang buka cuma di Mbok Yem waktu itu. Sampai di pos Sendang Derajat ngelak ada. Iya mas ngelak. Yo ski ono banyu Sendang jukuun hati-hati ojo nyemplung aku. Semua ambil, ada yang tanya, mas ini apa? Tak jawab, ini shelter. Ya, bae turu-turu ning jero iso. Duduk bareng, duduk lah. Wong ngene mosok ning gunung ono warung kan gitu. Yang namanya edukasi kan. Masa di atas gunung ada warung kan. Mereka kan belum tahu. Duduk iki shelter iki pemone arep ngecamp apa ning jero iso, turu-turu ning jero iso. Oh iya. Nah, dari Sendang Derajat ke Mbok Yem kan masih lurus gini. Nah itu langsung tak naikkan ke bawahnya puncak pas. Oh iya. Ke bawahnya puncak, seret. Suruh bikin tenda di situ. Ayo bikin tenda. Edukasi kan. Gak tahu ya mas ya. Namanya edukasi kan. Gak tahu ada warung. Waktu itu malam. Kita trekking malam habis Isya. Kita trekking malam. Kalau Cemorosewu kan memang kebanyakan trekking malam. Kalau Cemorosewu. Kita sampai sana itu sekitar jam 12:30-an. Nah, sampai situ tak suruh bikin tenda. Ayo bikin tenda sebelum dingin. Ya bikin tenda, enggak tenda. Kalau nggak salah itu ada 4 atau 5 tenda itu. Sudah selesai. Ya wes, kegiatan tenda, tidur, makan. Makan pun dari yang dibawa, mereka masak. Terus makan, tidur. Nah, itu paginya saya turun sendiri. Ke Mbok Yem. Beli makan. Tuku mangan pecel banget. Tak gawe munggah, tek. Arek masak. Masak. Aku tak mau sih. Aku ngono. Aku mau dodek.
Iku gak pecel tengah anget. Set, munggah-munggah aku nggo piring mangan sebelah. Teng teng. Duh, Mas Oles gak pecel kok. Iku ono warung ngono. Yo ngono jare sebenarnya aku diamu-amu mbek arek SMA yo. Jare ono warung. Ngene lho rek, awakmu ning ngene kan edukasi, pembelajaran pendakian ki ya apa? Ya wis kok ngene iki pendakian, gak semua gunung kok ono warunge rek. Jadi seperti itu. Akhirnya setelah muncak perbekalan mereka separuhnya masih ada kan, masih ada separuhnya yang masih ada tersisa itu dikasihkan ke Mbok Yem seperti mie atau beras dikasihkan ke Mbok Yem. Turun, seret, masih mangkel itu turun itu masih mangkel mereka. Turun mangkel. Meso-meso nih hati. Terus sampai bawah ya udah. Biasanya kalau cewek itu anu gak sih? Lebih teliti gak sih? Kalau packing itu? Iya. Lebih teliti Sebenarnya ya? ya. Jadi Nah, kenapa itu fungsinya cewek loh ya. kenapa pentingnya kita itu waktu packing, kita packing bareng, Mas. Nah, itu. Penting juga loh ini. Like, menurutku ya, daripada kita packing sendiri-sendiri, maksudnya kita misalkan sekarang kan ada WA, ada grup ya. WA grup. Siapa yang bawa ini, yang bawa ini, yang bawa ini, misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak packing bareng, takutku ada barang-barang yang nggak ke bawah. Soalnya kalau misalkan kita namanya di gunung ya, di gunung, di alam, kita kan nggak tahu ada apa di situ lah. Iya. Kelengkapan itu kan penting. Meskipun sekarang banyak apa namanya, udahlah bawa tas kecil-kecil aja yang penting naik. Tapi kalau misalkan kita naik gunung yang 3.000, di atasnya 3.000, butuh waktu 3 hari 4 hari kan harus benar-benar lengkap kan, prepare-nya kan harus lengkap. Cuman kalau ada orang yang menyepelekan itu, ya kita nggak tahu hari sialnya lah. Iya. Maksudnya kita nggak, hari sial tuh nggak ada di kalender. Bener. Gimana caranya kita bener-bener nyiapin lah. Paling nggak kita prepare perlengkapannya kita ya bener-bener buat ya selengkap-lengkapnya lah menurutku sih Mas. Itu. Iku ya Mbak. Jadi salah satu fungsi dari cewek saat mendaki ya itu tadi apa? Beli teliti. Menjadi apa nih? Inspektor packing misalnya. Gue iki dong. Ada listnya kan Mas. Nah. Jadi kalau ndaki itu juga penting kan, ada list alat, list perlengkapan. Padahal yo jarang gawe. Tapi biasanya kan sekarang gunung-gunung kan harus ada listnya kan. Oh iya. Sekarang. Kalau Simaksi itu harus ada listnya. Mengasihkan listnya itu ke itu kan Simaksinya. Harus juga sebenarnya. Jadi enggak jadi cewek itu nggak bisa dianggap, menurutku jangan diremehkan. Aku setuju. Setuju karena ini. Yaiku saya mulai terketuk hatinya, terketuk hatiku untuk mengatakan cewek nggak selemah itu. Cewek nggak selemah itu yaiku. Aku tahu dikalahno mbek wong wedok. Yang di Semeru itu Mas. Sing di Semeru. Jadi dari renupane memang dari renupane ku aku dhisik kan aku nggo tendo sih. Aku nggo tendo ngarep dhewe dah. Tekan mari pos piro ya? Pos 1, pos 3 kan mari pos 3 ning pos 4 kan munggah yuk dalane. Nah, teko kono mental pedon. Sing arep wedok iki gak langsung ayo mlaku. Dari ngono, ayo mlaku. Sik ta lah aku. Delok jalure munggah ngene sik sabar. Rokokan sik aku. Apalagi kelihatan jalure. Oh iya kan kalau biasanya kan mendaki Semeru kan trekkingnya trekking siang. Enggak trekking malam. Kelihatan sekali itu jalurnya kan. Wah, jancuk munggah iki. Rokokan sik ning isor. Wong itu, ayo mlaku. Sik, lakokan sik. Ses kon lemah. Mlaku deh. Wah, cuk sangar wong iki aku. Sangar wis tak pateni rokokku dek, tak sai set dal. Teko dhuwur aku ngos-ngosan. Wis, soalnya apa? Jaga image. Jaga image, terlalu memaksakan teko dhuwur aku ngos-ngosan. Jangkrik, kudu jaga image kira aku gak tekan ya aku di sini ya. Isin karo wedok. Dari situ saya melihat bahwa cewek itu tidak selalu merepotkan. Jadi lagi mbek cewek ngono ya. Aku seru arek iki bakale kayak ngene. Manja kan dhuwur itu bakale manja. Jadi saya yang menyesuaikan mereka. Saya menyesuaikan ke ceweknya. Jadi ceweke jaluk res yo, ayo res. Jadi
kita yang apa ya, kasarannya ngimbangi lah, ngimbangi apa jenenge, mengseimbangkan pola pendakian. Jadi nek pemone mbek lanang tok wis mlaku det, hardcore beret. Nah, mbek wong wedok apa jenenge pop, Santai. melok santai, ya santai, melok santai. Kayak gitu aja biasanya. Kalau tips seorang pendaki yang akan mendaki dengan cewek yang seperti itu ya harus mengimbangi, biasanya gitu. Tapi cewek itu biasanya juga butuh disemangatin, Mas. Maksudnya Oh gitu ya. kalau misalkan pas waktu emang lagi nggak kuat ya, maksudnya kan dibarengin. Kalau kan kadang aku sok-sokan kuat, Mas, aku. Sok-sokan kuat. Sok-sokan kuat. Padahal sini ya pegel gitu kan. Nah, tempat mendaki itu biasanya kan nggak cuma aku tok yang cewek. Jadi ada teman cewek yang lain juga. Nah, jadi sok-sokan ayo semangat, ayo tak barengin, ayo jalan pelan-pelan ae, gini. Padahal aslinya sekel iki yo kudu leren. Cuman yo sok-sokan kuat ae, tapi akhirnya meskipun awalnya sok-sokan, akhirnya yo kuat temenan. Iya benar. Ya demi apa ya? Demi barengin itu tadi. Iya. Itu. Pemane jadi aku pernah mangkel gue ngene gitu. Ngene. Jadi saya pernah mendaki di salah satu gunung di di Jawa Timur. Itu aku mendaki bareng wong lanang ya wong wedok iku sing pacaran. Iku tambah gak enak maneh. Mangkel gak sih, Mas? Mangkel banget. Ini wis kesel-kesel ya kan, kesel-kesel. Apa jenenge munggah gunung tanpa pasangan ya kan, tanpa pasangan. Mereka berpasangan, Cuk, gandengan tangan. Set, ayo mendaki semangat cinta, sangat semangat sayang. Ya Allah, aku delok. Cuk, kan gak ero kancamu jomblo, Cuk, aku. Mangkel ya, Mas. Mangkel iku. Aku wis moh aku niku. Wis kowe mendaki dhewe pacarmu aku. Wis ngono ae aku wis. Soalnya tambah dimanja-manjakno gak sih, waduh. Aku ya apa ya, Mas? Maksudnya ojo kayak ngono lah, maksudnya kan kita bareng. Yo meskipun aku dulu yo pas waktu pendakian yo tau lah ya mbek pacar yo, tapi juga ngono banget, Mas. Yo mlaku dhewe ngono. Ini kan malah aduh, manja iki ya apa yo, enggak lah, jangan kayak gitu. Soalnya apa? Yo pikirno temen yang lain. Kanca-kancane iki mbok yo dipikir, ojo mikirno dhewe. Soalnya kayak gitu tuh tambah aduh iki tekonggon apa enggak iki apa buka tenda ning kene ae. Nah, kan iku. Jadi gitu. Jadi jangan sekali-sekali ya menjadikan sebuah pendakian itu ajang untuk pacaran atau untuk pamer pacar. Terus apa itu apalagi jadi ajang iki aku kuat tau ngarepe pacarku kuat. Wis aku mau males. Gendong ae lek kuat. Pacare kan gendong. Mangane kuwi. Dan seumur-umur itu aku gak tahu ngajak pasanganku tuh mendaki. Seumur-umur. Dari saya SMA pertama mendaki di Lawu sampai kemarin saya mendaki itu gak pernah. Bahkan istri saya pun gak tak larang. Tak larang untuk mendaki bersama saya. Camping ae. Camping ae. Timbangannya bukan ngeruti, bukan apa ya? Kan saya bisa mengimbangi. Cuma aku gak suka gini, ketika wis kambek pasangan nih, itu masuk kuat, itu dadi lemah. Oh iya. Gitu. Lebih manja. Aku gak suka gitu. Jadi pemone ndaki ngono ya mbek wong wedok ngono ya kanca, ayo Cuk, mlaku Cuk gitu ae. Kan kanca biasane. Kan ade kita enggak itu kan, mari ngono ndaki bareng kita kan set dan temen leren, Cuk leren-leren, Cuk ayo mlaku. Kan lebih leluasa. Timbangane mbek pacar, ayo yang, mosok ngono ra. Enggak enak ya. Ate kasar kok nesu. Kasar kok. Wes, aku tak turun aja kita putus nah. Repot. Repot dadine kan kuwi. Jangan sekali-sekali seperti itulah lur. Jadi pemone pacaran, ndaki bareng pacaran yo anggap ae pacarmu kancamu. Semangati ayo, naik lagi ayo.
dikit lagi, segitu aja. Jadi jangan dimanja. Ayo sayang, kita berangkat lagi sayang. Nanti asik Malah males. gak dikuat-kuat no. Malah gak dikuat-kuat. Aduh, Mas, aku capek aku iki kok ngono. Turun aja yuk lah gatel. Tapi ya dari saya sendiri pun pribadi mengajak seorang pasangan untuk mendaki itu saya dari pribadi sendiri kurang setuju. Tapi kalau memang basicnya dari pendaki beda kok ya Mas ya. Beda. Ya aku mau tak anggap konco, bukan tak anggap pasangan. Tapi konco, ayo berangkat lagi. Gitu. Jadi tetap dianggap teman, cuma kita juga menyesuaikan pola pendakian dia. Gitu. Tapi pernah nggak Mas, apa namanya, sampai daki tapi sebelumnya belum kenal teman-teman yang daki sama sekali? Pernah. Jadi kayak pengalaman pertama. Iya, pernah. Daki sama orang-orang yang emang sebelumnya nggak dikenal. Pernah. Waktu di Ning Lawu. Waktu itu gabut tuh. Aku gabut. Yang omahnya gabut. Jo, Brian rek gabut. Packing, moro-moro packingnya ning kayak tek. Endi lain? Wong tuaku mau Lawu. Nyapa? Ndaki ya. Munggah, Bung. Muncak. Yo hati-hati. Berangkat sendiri saya. Tekan Cemoro Sewu. Ditanyain sama itunya, sama sing jago. Dewe Mas. Yo. Saya sendiri aja dewean. Gak boleh ya Mas yo. Gak boleh, memang gak boleh kalau mendaki sendiri gak boleh. Saya sendiri aja dewean. Ini di sini, berokokan. Ada temen orang dari Solo. Ya, waktu itu dari Solo kalau nggak salah. Itu ada 3 orang. Cowoknya 2, cowok 1. Sorry. Ceweknya 2, cowok 1. Ceweknya 2, cowok 1. Ndaki wong telu. Terus si Maxi dia tanya, bertiga Mas? Ya Pak, bertiga. Ini ada satu pendaki yang nggak ada barengan, soalnya barengin gelem gak. Terus gak apa-apa. Aku barengi, jadi aku bareng mereka, jadi berempat. Awalnya nggak kenal sama sekali, sampai wong gue gak kenal. Jadi itu dalam pendakian ini cerita-cerita. Dan kebetulan si cewek itu juga salah satunya pacarnya si cowok itu tadi. Ijine banyak nyamuk. Sakno lah. Iya, makanya kita itu banyak nyamuk bisa. Tak kancani. Jadi itu sih pengalaman. Jadi nambah pengalaman juga, terus banyak cerita dari orang luar kota yang lagi bersama kita. Iya. Nah, kamu sendiri pernah kayak gitu? Pernah. Pas 2018 kalau nggak salah. 2018 awalnya itu mau daki sama ada salah satu ya angkatan Mapala lah. Seangkatanku Mapala itu rencananya dia emang mau daki sama Mapala ITS. Pas itu. Nah, ngajak juga kan, maksudnya ngajak aku ngiyain. Rencananya mau berlima ke sana. Pas Hamin berapa hari, temanku ini yang satu angkatan ini nggak jadi Mas. Jadi nggak jadi ikut pas itu. Terus aku udah palang tanggung ya maksudnya wes inilah udah booking tiket terus ya ini wes aku lah tetap berangkat. Jadi sama 3 orang itu anak ITS. Nggak kenal. Jadi kenal pertama kali itu waktu malamnya. Besok subuh berangkat, malam itu packing. Packing barengan. Itu baru kenalan. Baru kenalan, baru ketemu. Nah, waktu di kereta itu nggak segerbong juga. Itu dari mana itu? Itu Keraung. Pas itu Keraung. Ngeri Keraung. Siapa ya deh? Terus apa namanya nggak kenal awalnya. Terus mau kalau kita sama orang yang awalnya udah dikenal, kita kan ya ono kayak rasa, aduh, bantuin bawain ini dong, ini. Ya, lebih akrab. Lebih akrab. Lah itu nggak kenal sama sekali Mas. Iya. Jadi sungkan kan? Iya, sungkan. Ngerepotin malah sungkan. Di kereta wis nggak segerbong, soalnya kan tiketnya kan aku kan nyusul itu. Nyusul jadi nggak bisa segerbong. Jadi aku beli tiket sendiri.
Ada gerbong, terus sampai sana itu baru ngobrol. eh di Raung itu kan nggak ada sumber mata air. Ya, ada. Tapi jauh. Ya kan terlalu memakan waktu. Yo, ada, tapi jauh. Nah, itu kalau misalkan di sekitar pos-posnya kan nggak ada ya Mas, di Ya, sekitar deket-deketnya kan nggak ada. deket-deket itu nggak ada Heeh. emang. Tapi kalau mau ambil air tuh harus jauh effort dulu lah. Nah, itu kan akhirnya kita bawa, pas itu aku 4 hari Mas. Di Raung 4 hari. 4 hari, karena emang kita itu kayak niatnya itu santai gitu loh. Pas itu kan pas udah liburan, kalau nggak salah liburan itu, liburan kuliah kan. Terus niatnya santai, 4 hari di situ. Pas waktu berangkat tuh carrierku itu, ini pertama kalinya aku bawa carrier full packing yang bener-bener full. Bawa air 3 Mas. Kurang jane. Raung kok. Kan aku itu apa namanya? Sih, porter air juga iku. Oh, 5 porter air. Oh, nyawa porter iya. air. Lu bawa, biasanya kan aku cuma bawa 1 botol besar sama kecil-kecil 2 kanan kiri. 3 Mas. Fisikku ngena, awak aku biyen sik cilik ya. Nggawa sakmono gede. Mantep. Terus logistik itu juga, biasanya logistik snack-snack itu enggak. Jadi ada beras, ada apa. Cek aku iku sok-sokan Mas. Bawa buah. Buah apa? Mangga. Bawa mangga iku 2. Tak gowo, iku tak dikek tas. Baru jalan, kan sampai pos 1 kan harus naik ojek. Iya. Terus di pos 1 jalan, terus kan baru pertama kan nanjak. Gak ada 200 meter kayak Mas. Gak kuat aku. Terlalu berat. Kayak itu pendakian, dibilang mengesankan, memalukan ya iya, dengan kecerobohanku. Padahal sama orang yang gak tak kenal. Itu aduh, nggak kuat. Akhirnya sama senior ITS itu tukeran carrier. Padahal carrier DE ku yo berat asli. Carrier ku berat, tapi aku nggo carrier DE kuat Mas. Kok iso? Ini kelahiranku. Iya. Jadi mungkin naik, ini ya settingan dari strapnya yang kayak pengaruh merek carrier, pengaruh gak sih Mas? Kayak pengaruh ya. Iya. Pengaruh loh ya. Pengaruh juga. Pengaruh itu. Nanti kita bahas ini. Pengaruh merek carrier kita bahas. Kenyamanan carrier merek itu pasti pengaruh lah. Nah, itu tuh kayaknya dari situ juga. Nah, udah nggak kuat, tukeran sama si tukeran juga lah. Daripada nanti kamu nggak jalan-jalan, tukeran ya wes lah. Isin Mas hasil ini. Aku gak tau ngerepotno, maksudnya aku sebisa mungkin aku nek area-area aku gak ngerepotno. Iki ngerepotno wong sing gak tak kenal. Jadi kayak aduh ya apa ya, wis mikir kan. Ya wis lah, tetep tak terusin. Habis itu di camp 3, aku malam pertama itu di camp 3. Soalnya kita udah kesorean. Berangkatku itu habis Jumatan soalnya Mas. Jam 3? Mulai trek itu. Gak ngerti. Nah, yuk rasanya enggak Oh enggak, ya wes oke. Biasa ya, yang camp 3 itu kan ada yang tempat duduk panjang terus bawah jurang itu kan. Paginya kayak aku nggak tahu ya Mas, kok seceroboh itu. Soalnya aku selama aku mendaki sama anak-anak itu pikirku aku nggak pernah seceroboh itu gitu. Maksudnya carrierku itu, yang carrierku sendiri ini. Padahal kan yang bawa kan senior ITS. Kalau orang yang bener-bener mikir ya, ada kursi panjang, sampingnya jurang, carrier kan ditidurin. Carrierku enggak Mas. Iya, berdiri. Itu. Iya, masuk ke jurang. Goblok. Kan aku carrierku, aku begitu Mas. Habis itu, ya apa iki aku masih apa kan itu wajib pakai gate aku udah. Iya. Wajib. Gateku yang turun Mas sambil carrier nek ngisor-ngisor jurang. Balik-balik kan mungkin kayak banyak duri-duri ya. Balik-balik sini beset-beset Mas, kena duri. Ngawur. Temenan. Ngawur. Pusing. Ini hari kedua loh Mas lagi dia. 4 hari.
ini hari kedua. Anak cerita meneh, makanya kenapa kok aku ngomong iki Mengesankan. pendakian mengesankan, memalukan dengan kecerobohan-kecerobohanku lah. Malamnya itu kan aku sampai camp 7. Iya. Camp 7 yang apa ya? Camp terakhir kan Camp itu terakhir, camp camp 7. tujuh, camp Camp terakhir. 7. Sampai situ kita kan bongkar packingan. Tenda udah berdiri semua. Pas itu aku bawa tenda 2 sama gate-nya itu kan bawa sendiri sebenarnya. Cuman kalau sama kita, udahlah kita wis bawa 2 tenda. Itu masih muat, nggak usah dibeber tendanya yang gate, jadi tidur sama kita itu. Pas sampai situ kita bongkar packinganku kan isinya logistik aja sih mas. Tak bongkar, kayaknya aku terlalu nggak tahu mempetin barang-barang atau gimana. Susu coklat itu mas pecah. Ya Allah. Jadi nek dalamnya tenda aku itu meluber. Cuman nggak di semua, soalnya kan susu coklat itu kan tak taruh kayak apa sih, nggak nesting sih, kayak apa ya kemarin, gelas, taruh gelas. Jadi di sela-selanya samping-sampingnya gelas itu meluber. Jadi aku bersihin pakai tisu basah mas. Itu goblok kan banget. Aku masih hari kedua malam, hari ketiga terakhir. Aku nggak lupa antara hari kedua apa hari ketiga, pokoknya aku masih di camp 7. Masak pecel. Terus Pecel ditaruh di wadah kan, di mangkok gitu, udah dikasih air panas gitu. Tak lewatin mas, kesenggol sikil. Ya Allah, iku Nintendo. Logor pecele. Jadi meluber. Jadi berapa hari itu ada 4 kejadian memalukan. Selama di Raung dengan orang yang nggak tak kenal. Sampai aku geleng-geleng, ya Allah, aku seceroboh iki kok iso. Padahal biasanya nggak pernah. Heran aku sampai. Ya itu paling apa wis jenenge Deg-degan paling yo. deg-degan terus mari ngono jaim bisa nih. Iya paling mas. Jaim tapi terlalu jaim sehingga memalukan. Memalukan. Ya bisa aja kan. Iso gitu. Akhirnya ya wis lah, untungnya mereka itu pengertian lah. Untungnya. Oh iya. Untungnya pengertian. Apalagi kan mereka kan senior-senior semua. Tapi kan naruh toh, juru hati nih kan. Nah, aku gak ngerti aku. Juru hati nih paling muakal. Wedok sih ngerepoti. Dan aku gak masak mas. Soalnya mereka yang masak mereka semua. Dari list apa semua itu. Kayak aku cuma ngikut tok. Dan kayak aku kok ketok goblok banget nih gini ya. Padahal biasanya itu aku sing masak arek-arek, aku sing ngatur serangan loh. Kayak aku goblok. Jadi aku biasanya ngebully arek kan. Maksudnya kan kayak ngono. Ayo rek, masuk gak lapo-lapo. Ini aku hatiku tuh mas, gak ada apa-apa ya Allah. Kayak astagfirullahaladzim kayak gitu. Kebongkar gitu. Kebongkar. Sampai macam-macam. Jadi mereka itu malah punya kayak manggil aku itu macam-macam. Punya panggilan masing-masing, tapi aku lupa mas panggilannya apa. Pernah tak posting di IG ku. Jadi mas ini manggil aku apa, gara-gara aku ngene, gara-gara itu tak ceritain di IG ku sampean. Gara-gara bener-bener ceroboh. Tapi emang gampang akrab loh mas, kalau misalkan kita di gunung lah. Gampang akrab sama orang lah. Kayaknya mungkin ya orang-orang yang emang biasa naik gunung kayak emang orang-orangnya gampang akrab kayaknya. Tapi sekarang kan banyak pendaki yang ini mas, pendaki fashion show, gak ngerti ya. Sekarang kan di daerah Jawa Timuran lah, di Jawa Timuran kan banyak gunung-gunung yang dibuka, lewat lah di medsosku, pendakian fashion show gitu kan. Kayak baju mau main lah,